Saudara sekalian yang terkasih, besok hari untuk merayakan semua orang kudus, suatu hari raya yang sangat penting dan yang terjadi dalam gereja Katolik kita secara bertahap-tahap. Harus tunggu sampai kurang lebih abad ke-12 untuk lihat itu. Tetapi yang menarik sekarang kalau kita membuka surat kabar ialah bahwa diucapkan Halloween. Halloween itu suatu pesta kafir yang pelan-pelan menjadi semacam festival, semacam karnaval dengan topeng-topeng, dan sekarang sangat dipakai sebagai komersial untuk membuat orang berfoya-foya, gila-gila. Dan kita dengar bahwa di Korea Selatan akibatnya banyak orang mati karena terlalu terdesak dan kebodohan, seperti dulu terjadi waktu sepak bola di Indonesia. Semua sekarang dikomersialisasikan, dan segi agama, segi doa, bisa jadi pada permulaan satu pesta diduga bahwa ini pesta karena sudah selesai panen waktu itu, maka bergembira. Tetapi bisa jadi pada abad ke-7 ada paus yang mendorong supaya pesta itu menjadi Katolik dengan doa. Tetapi sesudah itu menjadi karnaval dengan topeng dan kebodohan dan komersial. Harus kita hati-hati. Natal sekarang bukan lagi pesta agama, tetapi semua pergi ke toko untuk beli hadiah-hadiah dan Santa Claus dan lain-lain. Agama habis. Pesta pada hari pertama Januari sama juga. Dulu pesta agama, sekarang komersial saja. Maka cobalah kita, orang Katolik, membebaskan kita dari pengaruh mengikuti ala Amerika Serikat, karena dari situ datang semua itu. Mengikuti yang komersial, neokapitalis, untuk memperkayakan orang kaya dan orang miskin makin diperas. Halloween, saya tidak pernah di Prancis melihat orang merayakan itu. Padahal dikatakan bahwa dulu memang di Prancis ada, sekarang tidak. Barangkali sudah timbul lagi karena pengaruh dari Amerika Serikat. Saya harap di Indonesia, saya dengar bahwa misalnya Islam melarang ikut Halloween. Hindu tidak mau juga. Orang Yahudi melarang juga. Karena mereka semua sadar bahwa ini kafir, bukan agama. Maka cobalah kita lepas dari itu dan mempersiapkan diri untuk merayakan semua orang kudus. Dengan ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang kudus, bukan untuk pakai topeng dan buat karnaval dan festival. Dan Injil hari ini sangat indah justru. Yesus sedang makan di tempat seorang Farisi, dia diundang sebagai tamu, dan dia melihat bahwa tentunya yang diundang saudara-saudara, orang-orang setingkat, yang hari ini saya diundang, besok saya mengundang dia membalas. Justru Yesus berkata, kalau kamu buat perjamuan nikah misalnya,
undanglah orang miskin yang tidak akan bisa membalas undanganmu. Jangan membagi, dan saya lihat dalam bulan ini saya menderita. Saya tidak pernah melihat orang miskin di dalam pesta itu. Maka Injil hari ini menuntut kita untuk ubah cara kita. Saudara-saudara, keluarga, tetangga-tetangga yang kaya, jangan diundang. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, buta. Maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Berarti tidak mencari nama, tidak mencari keenakan, tetapi mau dekat dengan orang kecil, orang miskin. Dan ini juga bacaan dari Paulus kepada umat di Filipi. Harus tahu, Filipi itu kota pertama di bagian barat yang dikunjungi oleh Paulus. Dan dalam kota itu, orang yang menjadi pengikut Kristus hanya kelompok kecil, orang miskin, orang kecil. Dan Paulus terpaksa meninggalkan kota itu karena dipenjarakan, dianiaya, dan dia melarikan ke kota Efesus, di mana dia dipenjarakan. Dan dari penjara itu dia menulis surat kepada umat di Filipi dengan berkata, begitu dia rindu akan mereka, begitu dia mengasihi, mencintai mereka. Bacalah surat kepada Filipi, surat di mana Paulus mengucapkan hatinya, kasihnya, dan dia berkata, janganlah menjadi orang yang saling berkelahi. Hendaklah kalian sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Itulah ajaran untuk hari ini. Dan ajaran itu yang sangat menentang kita, karena tidak jarang kita juga bertindak untuk disebut, aku orang penderma, aku orang hebat, atau bertindak supaya yang aku tolong balas dengan menolong aku. Yesus berkata, justru berbahagialah kamu kalau yang kamu menolong tidak akan bisa membalas. Engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Itu yang kita rayakan besok. Dan dengan demikian, semoga kita juga menjadi di masyarakat kita di Indonesia, di mana timbul makin banyak kemiskinan. Jangan buat Halloween waktu orang yang lapar. Jangan membuat pesta-pesta besar dengan makanan mewah kalau orang lain menderita karena tidak panennya berhasil, karena keiklan, karena berbagai alasan, karena hilang pekerjaannya dan seterusnya. Orang-orang itulah yang harus kita undang. Orang-orang itulah kita harus dampingi untuk bukan memberi sedekah kepada mereka. Bolehlah memberi sebagai darurat, tetapi untuk mengubah yang keadaan ekonomi dan lain-lain, di mana bukan perusahaan-perusahaan yang diuntungkan, tetapi orang buruh, kaum buruh, orang petani kecil, orang-orang yang
tidak punya kerja, supaya dikeluarkan dari kemiskinan bukan dengan memberi derma tetapi menghargai mereka. Saya pernah katakan itu satu kali 3 tahun yang lalu. Saya hadir pada 1 Mei, hari kaum buruh, dengan petugas atau buru-buru dari sawit untuk merayakan 1 Mei. Dan mereka berkata, yang kami minta bukan ditinggikan gaji tetapi diperlakukan sebagai manusia. Itulah yang dituntut dari Injil dan dari bacaan hari ini. Dan dengan demikian kita bisa, semua orang kudus yang akan kita rayakan besok, termasuk dan terutama Santo Vincentius de Paul, mengerjakan hal itu, mengeluarkan orang miskin dari keadaan melarat, keadaan kemiskinan, dengan menghargai mereka dan memberi kepada mereka kesempatan untuk keluar sendiri dari kemiskinan itu. Mari kita mohon supaya Tuhan menginspirasi kita untuk hidup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau memberi kami teladan cinta kasih sejati. Sempurnakanlah cinta kasih kami dengan sehati sebudi untuk hidup rukun sebagai saudara dalam semangat rela berkorban seturut teladan Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku